Pernahkah kamu merasa ada pikiran yang terus menghantui, datang begitu saja dan gak bisa hilang? Kamu tahu itu aneh, tapi tetap nggak bisa menghindarinya. Bayangin, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu begitu dalam, sampai-sampai kamu merasa harus melakukan hal tertentu berulang kali hanya untuk merasa tenang. Ini bukan sekadar kebiasaan atau keinginan. Ini adalah Obsessive Compulsive Disorder, atau yang sering disingkat OCD. Mari kita mulai cerita ini dengan seorang wanita muda bernama Lina. Lina selalu merasa cemas. Cemas tentang apapun dan hampir setiap waktu. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah kuman. Dia takut banget kalau tangannya kotor meskipun dia baru saja mencuci tangan. Suatu pagi, Lina sedang sarapan di meja dapur. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul, bagaimana kalau aku menyentuh sesuatu yang kotor dan akhirnya sakit? Itu adalah obsesi yang terus menghantui Lina. Dan dalam beberapa detik, dia merasa dorongan yang sangat kuat untuk pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya lagi. Meskipun dia baru saja mencuci tangan 10 menit yang lalu, dorongan itu nggak bisa dihentikan. Dia harus melakukannya. Lina merasa pusing. Kenapa pikirannya begitu nggak terkendali? Kenapa dia merasa terjebak dalam ritual yang nggak berujung? Ini adalah gambaran umum dari Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Mungkin kamu berpikir, oh ini pasti masalah yang cuma terjadi pada orang yang terlalu suka bersih-bersih, kan? Tapi kenyataannya OCD jauh lebih kompleks dari itu. OCD terdiri dari dua elemen utama. Obsesi, yaitu pikiran, gambar, atau dorongan yang muncul berulang-ulang dan nggak diinginkan. Kompulsi, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan berulang kali untuk mengurangi kecemasan akibat obsesi tersebut. Jadi, nggak semua orang yang OCD itu cuma takut kotor atau ingin bersih-bersih. Ada banyak jenis OCD dan setiap orang mengalaminya dengan cara yang berbeda. Ada yang takut akan kekerasan, ada yang merasa harus selalu menghitung angka tertentu, bahkan ada yang merasa harus menyusun barang-barang mereka dengan cara yang sangat spesifik. Kembali ke Lina, kecemasannya nggak hanya berhenti pada mencuci tangan. Dia mulai merasa harus memeriksa pintu dan jendela berkali-kali untuk memastikan semuanya terkunci dengan sempurna. Meskipun dia tahu nggak ada yang salah. Pikiran itu datang begitu cepat, dan dia merasa bahwa kalau nggak melakukannya, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Pekerjaan Lina pun terganggu. Keterlambatan saat bangun pagi, karena dia harus mengecek apakah pintu benar-benar tertutup, atau saat di kantor, dia sering bolak-balik ke meja untuk memastikan barang-barangnya tertata dengan sempurna. Hari demi hari, hidup Lina semakin dipenuhi oleh ritual-ritual ini. Dan semakin dia merasa cemas, semakin dia terjebak dalam siklus tersebut. Tapi di dalam dirinya, Lina tahu bahwa ini bukan cara hidup yang normal. Penyebab OCD nggak selalu mudah untuk dipahami. Terkadang, itu bisa karena faktor genetik. Artinya, kalau ada orang di keluargamu yang punya OCD, kamu mungkin punya risiko lebih tinggi untuk mengalaminya juga. Tapi, nggak selalu begitu. Terkadang, OCD muncul setelah pengalaman traumatis atau kejadian yang sangat menegangkan dalam hidup, seperti kehilangan orang yang sangat kita cintai, atau bahkan stres berat di tempat kerja. Selain itu, struktur otak kita juga memainkan peran. Pada orang dengan OCD, beberapa bagian otak yang mengatur kecemasan bisa lebih aktif daripada seharusnya, sehingga kita lebih rentan terhadap dorongan berulang yang sulit dikendalikan. Lina tahu dia perlu bantuan, dan akhirnya, setelah berbulan-bulan merasa terjebak dalam dunia yang penuh kecemasan, dia mencari seorang terapis. Terapi yang dia jalani dikenal dengan nama CBT, atau Cognitive Behavioral Therapy. Di dalam terapi ini, Lina mulai belajar untuk menghadapi kecemasannya secara bertahap. Salah satu teknik yang digunakan adalah Exposure and Response Prevention, ERP, yang mengharuskan Lina untuk terpapar pada hal-hal yang menakutkan, seperti kuman atau kekacauan, tanpa melibatkan ritual atau kompulsi. Tentu saja awalnya sangat sulit, tapi setiap kali Lina mampu menahan dorongan untuk mencuci tangannya setelah menyentuh sesuatu,
dia merasa sedikit lebih bebas. Terkadang, perasaan itu seperti pertarungan batin. Kecemasan yang luar biasa datang dan membuat Lina merasa seperti akan kehilangan kendali. Tapi dengan dukungan terapis dan orang-orang terdekat, dia mulai menemukan jalan keluar. Lina juga diberi obat untuk membantu menyeimbangkan serotonin di otaknya. Meski terapi dan obat bukanlah solusi instan, mereka membantu Lina untuk bisa kembali menjalani hidup dengan lebih tenang. Ada banyak mitos yang beredar tentang OCD. Misalnya, banyak orang yang menganggap bahwa OCD hanya terjadi pada orang yang sangat suka bersih-bersih atau perfeksionis. Padahal, OCD itu jauh lebih kompleks. Mitos lain adalah bahwa OCD bisa hilang hanya dengan kemauan keras saja. Kenyataannya, OCD adalah gangguan medis yang memerlukan pengobatan dan terapi yang tepat. OCD bukanlah pilihan, dan bukan pula sesuatu yang bisa sembuh hanya dengan niat. Namun, dengan penanganan yang tepat, kita bisa mengelola gejalanya dan menjalani hidup yang lebih baik. Kembali ke Lina, setelah beberapa bulan menjalani terapi dan pengobatan, meski masih ada tantangan, dia merasa lebih kuat dan lebih mampu mengendalikan dorongan-dorongan itu. Nggak lagi merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh kecemasan. Lina kini tahu bahwa OCD bukanlah kekurangannya sebagai manusia. Itu adalah bagian dari dirinya yang bisa dia hadapi, bukan sesuatu yang perlu dia sembunyikan atau takuti. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan OCD, ingatlah, itu bukan akhir dari cerita. Ada bantuan di luar sana, dan ada harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi, jika kamu merasa mengalami gejala seperti yang Lina alami, jangan ragu untuk mencari dukungan. Dengan terapi dan dukungan yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan ini. Ingat, kamu nggak sendirian.